ketemu lagi dengan kita di Tumbas Motor. CB hitam permintaan dari Cilacap. Ini Mas Afif, ownernya, kemarin ngubungin kita ya, minta dibuatin CB standar touring dengan surat itu sesuai dengan yang diminta. Tetapi kali ini si ownernya bawa sendiri untuk surat sama mesinnya. Itu kemarin dikirim ke tempat kita. Jadi kita sesuaikan dengan permintaannya dan seleranya sampai jadi seperti ini. Kira-kira nih dari bahan mesin sama surat saja itu habis berapa juta kalau bikin motor seperti ini. Nah, pastinya pada penasaran dengan apa sih detailnya. Simak terus video kita sampai selesai. Langsung kita jelasin aja detail spare partnya yang terpakai di motor ini, karena si ownernya cuma bawa mesin dan surat saja dengan kondisi yang kurang bagus, sampai akhirnya kita bongkar total, kita belah mesinnya sampai jadi motor seperti ini. Ya, langsung kita reviewkan. Kebetulan kita pas lagi ngonten di belakang juga di tempat kita, penataan bagian pengelasan, pengerjaan kasar itu kita di sini. Ini dengan alat seadanya dan belum begitu proper, tapi kita maksimalkan pengerjaannya. Ya, seperti ini contohnya. Ini sebelum di finishing warna. Jadi kita rakit, kita setting seperti ini penataannya biar nanti ketika sudah di finishing warna itu enggak dua kali kerja. Seperti ini. Nah, terus kerangkanya ini kemarin pakai rangka original CB, jadi kita tata, kita bongkar total bawaan CB-nya itu. Ya, ini bisa dikatakan lebih standar daripada dealer ya. Kalau di zaman tahun 70-an itu dengan era sekarang itu beda. Jadi manisan-manisannya itu kita kerjain, kita bikin luas, terus biar juga pantas kalau dilihat ya, biar enak dipandang. Ukuran-ukurannya itu kita rubah semua. Terus tangkinya menggunakan tangki Sultan. Ini tangki Sultan, kita finishing warna seperti ini. Kombinasi warnanya, pemilihannya juga harus tepat ya, biar nanti sinornya tidak bosen. Ya, ada suara ayam, ada suara hewan-hewan karena kita di belakang ya. Terus kemudian sok belakangnya kita pakai ukuran 32. Ini pakainya kemarin permintaan dari ownernya itu Showa impor atau Showa yang imitasi. Kalau originalnya kan ini masih hampir 10 jutaan ya, tapi kalau imitasi gini nggak sampai 2 juta. Manisan-manisan stainlessnya ini kita kasih juga biar pantas ya. Terus nggak karatan ini nantinya. Manisan ini kita buatin juga bracket-bracket seperti ini ya, bracket four step ini kita buatin sendiri. Pangkon mesin kita rubah ya, atas bawah. Terus pedal rem itu kita setting sendiri ya. Armnya juga gitu, karena kita harus menyesuaikan dengan ukurannya CB itu seperti ini. Bezel stainless. Terus lampu sen juga, lampu sen ini pakainya lampu sen stainless, kita kasih tatakan juga model CNC seperti ini. Pangkon lampu belakang itu juga kita rubah ya. Terus di finishing warna chrome, ini originalnya V80 ya. Kemudian dikasih tatakan CNC, stop lampnya pakai Monkey ini. Plat nomor ini juga kita buatin sendiri dengan model akrilik timbul huruf piramid seperti ini. Spakbor belakang pakai full press nganjuk yang model new. Jadi ada dua macam ya, keluaran press nganjuk itu, ada yang new ada yang lama. Jadi yang new ada lubangnya seperti itu. Tromol belakang kita menggunakan tromol TS die. Ini TS die kita finishing warna chrome. Bosing-bosingnya kita buatin stainless seperti ini ya. Paha rem pakai bajai. Kemudian kita chrome setelan-setelan plat yang kecil-kecil biar kelihatan lebih rapi. Kita beralih ke depan. Nah, bagian stang ini kita menggunakan stang die yang tipe low, kemudian disetkan dengan gas kontan KSR seperti ini. Terus ini hand fed atau hand gripnya kita pakai Daytona yang kotak-kotak hitam polos. Kemudian jalunya pakai stainless, dan ini
spionnya itu kita pakai WP yang model tanduk. Pengereman bagian atas ini kita menggunakan master rem atau master atasnya KTC Track. Jadi kelihatan dia kecil ya, nggak terlalu besar. Set kanan kiri dengan warna gold. Ya, ini selang remnya kita menggunakan TDR yang motif karbon, tapi karena ini kemarin TDR-nya habis, kita pakai Zebor ini karena agak lebih murah ya. Terus ini kita tekuk seperti ini, kita bengkokkan untuk nepelnya biar bisa rapi. Nah, sampai bawah pun juga harus gitu. Nah, ini kita bengkokkan. Master bawahnya kita menggunakan Brembo, ini yang impor ya, harganya itu nggak sampai sejutaan, tapi bracketnya ini lumayan mahal, hampir 500.000, dan kita tambahin sendiri bosingnya menyesuaikan dengan ukuran piringan. Karena piringannya kita pakai ini yang impor ya, yang die dengan lebar 320, dia lebih besar ya. Velgnya pakai Takasago XL Asia ukuran 160 yang depan, yang belakangnya itu 185. Bannya pakai Diablo Sport. Ini jadi Rosso Sport yang Pirelli itu kayak gini 90-80-nya nanti ketika kita pakai dipasang DCB. Piringannya kita pakai piringan tromolnya pakai tromol SJM. Ini die juga kita finishing chrome, kita kasih bosing-bosing stainless aja kemarin. Rujinya pakai TDR. Bagian spakbor depan pakainya R15. Tapi kita kasih borgol KTR warna hitam juga. Ya, shock depannya menggunakan Ninja RR, originalnya Ninja RR. Kita finishing warna powder coating bagian bottomnya. Kita bongkar total ini kemarin ya. Kita potong asnya karena permintaannya agak downsize. Jadi yang depan ini kita potong terus kita drat ulang, bukan dipotong shock bagian dalamnya, karena takutnya nanti kalau dipotong bagian dalamnya itu dia mainnya nggak bisa enak. Kalau kena ceglongan atau jalan berlubang dia akan kembalinya nggak enak. Tapi kalau asnya masih aman karena bagian dalamnya nggak ada rongga atau spot untuk shock dalamnya itu, dia kena hentakan itu nggak goyang. Terus ini bagian speedometer itu pakainya speedometer GPX dari produknya WP. Itu nyalanya itu begini. Nah, itu ada mereknya ya, WP ya. Jadi WP ini lebih mahal daripada yang impor lainnya. Seperti ini, indikator bensin ini nggak kita nyalain ya. Untuk gearbox depan karena kita pakainya bushing yang stainless. Seperti ini kita pakainya original ya. Kabel kopling ini kita pakai originalnya Honda. Terus kemudian batok lampunya pakai CB125. Nah, reflektornya kita pakai Billet Pro 7. Billet Pro 7 ditambah dengan mini laser. Slotnya itu model slot banteng seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan lah ini kondisinya dengan konsep motornya. Kupingan K5 ini kita kasih mata kucing warna biru karena kombinasinya itu ada biru-birunya dan kuning. Jadi bebas ya. Ketika kita mau konsep bisa pakai biru atau kuning kalau warna motornya itu kayak gini. Coba sih kita tes dulu kelistrikannya ya. Kira-kira normal enggak. Ini lampu sen sebelah kanan, depan belakang nyala semua. Nyala semua ya. Kemudian bagian kiri nyala juga, nyala semua. Sekarang lampunya, coba kita tes lampunya, kita matiin dulu. Ini lampu kotanya ya, kita nyalain, kita tekan sekali. Nah, ini lampu kotanya nyalanya seperti ini. Terus kemudian kalau lampu dekatnya kita nyalain, jadinya itu bagaimana? Nah, ini lampu dekat, tembaknya juga main. Jadi bagian slotnya atau mini lasernya itu ketika kita dim dia nyala kuning ya. Sengaja memang kita bedain warnanya. Jadi seperti ini. Kalau mau ditahan juga bisa dimnya atau lampu jauhnya.
tinggal. Jadi ini pengapiannya udah pakainya full wave ya. Nah, ini kalau dinyalain terus menerus begini. Kita matiin dulu. Ring-ring batok ini juga kita kasihnya stainless ya. Ring batoknya ini. Bracket plat nomor depan juga kita buatin dari bahan stainless. Seperti ini. Terus kemudian sekarang kita tes nyalanya deh. Biar tahu ya. Kita nyalain. Halus. Kemarin ya kondisinya waktu datang mesinnya nggak seperti ini, jadi mesinnya kasar banget ya. Ini juga baru kita kolter, turun mesin juga kan kemarin. Suara knalpotnya pekajaman itu begini. Idlingnya seperti ini. Oke, kita matiin dulu ya, udah cukup tes mesinnya. Klakson belum ya. Kita matiin dulu. Wah, sampai teriak-teriak itu kambing-kambing di sebelah. Nah, ini katang kasnya juga kita buatin ini sesuai requestnya si ownernya kemarin. Ini kita buatin sendiri karena harus menyesuaikan ya kita dengan besarnya gear belakang sama panjangnya arm antara dudukan belakang dan dudukan depan, itu harus kita sesuaikan. Jadi kita kalau mau ada request teman-teman seperti katang kas ini harus ngukur dulu punyanya, karena kalau nggak gitu nanti nggak bisa sesuai. Ya udah ya, mungkin ya kita jelasin semuanya ya. Seperti gear set kan kita menggunakan triple S gitu ya, mungkin itu sih. Kita lanjut langsung reviewkan harganya. Tadi udah dijelasin semuanya ya, detail spare partnya dan apa saja sih yang dibawa sama si ownernya datang ke tempat kita. Jadi kemarin si ownernya bawa mesin dan surat saja, kondisi mesinnya pun kurang bagus dan akhirnya kita betulin semuanya. Ya kira-kira si owner ini menghabiskan total biaya 40 lebih ya untuk jadi seperti ini, karena finishing warna juga ngaruh juga, terus kemudian pengereman, kaki-kaki itu juga ngaruh ke harga atau nanti biaya yang dihabiskan bikin motor seperti ini. Jadi si ownernya ini sudah terima beres semuanya itu dari kita, cuma bawa mesin dan surat tadi itu habis sekitar segitu. Jadi ini untuk referensi juga teman-teman yang nanti mau bangun atau mau bikin dengan pengerjaan seperti tumbas motor biasanya kerjakan. Jadi karena itemnya itu banyak banget yang ditata, mulai dari kerangka itu total, kerangka itu ya kurang lebih ya 1 bulanan lah itu satu rangkanya itu ya kita kerjainnya, karena juga banyak banget dan kita harus finishing atau detailing ulang setelah ditata sampai jadi motor seperti ini. Terima kasih yang udah simak video kita, review-review kita, semoga bermanfaat dan bisa juga untuk referensi ketika kita mau modif atau bangun motor CB seperti ini. Oke, terima kasih dan sehat selalu. Salam otomotif, Tumbas Motor.